Soekarno pernah tetapkan PNI sebagai partai tunggal, hanya berumur 4 hari, lalu bubar. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng untuk channel ini. Pada masa awal kemerdekaan, perbincangan mengenai model demokrasi dan kepartaian yang seperti apakah yang cocok dan dapat diterapkan di Indonesia menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan elit politik tanah air, tak terkecuali para founding fathers, Soekarno dan Hatta. Sebagian elit menghendaki model multipartai, namun sebagian lain menginginkan model satu partai atau partai tunggal. Model partai tunggal diharapkan dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bagi para pendukung sistem partai tunggal, partai bagi mereka hanyalah pemecah belah rakyat dan dapat menjadi batu sandungan bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dilansir Tirto ID pada 3 November 2019, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Soekarno sependapat dengan adanya partai tunggal di Indonesia yang diistilahkannya dengan partai pelopor yang akan menjadi satu-satunya partai di Indonesia. Dalam pemikiran Soekarno, partai semacam itulah yang akan menjadi wadah bagi seluruh spektrum politik yang ada. Maka tak heran bila pada rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, Soekarno menyetujui soal pembentukan partai tunggal atau state parties, dan pada tanggal 27 Agustus 1945, PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai negara. Namun PNI cuma bertahan sangat singkat, hanya 4 hari saja. Pada 1 September 1945, partai tersebut dibubarkan lantaran dikhawatirkan bisa menjadi pesaing Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang juga ditetapkan menjalankan fungsi-fungsi parlemen oleh PPKI. Dalam Nationalism and Revolution in Indonesia 1952, George Cahin mengungkapkan, partai nasional yang monolitik itu dibubarkan karena dirasa menyamai dan menyaingi KNIP, sehingga mungkin kelak akan menimbulkan perpecahan. Dalam buku seperempat abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan Sekretariat DPR GR pada 17 Agustus 1970 menyebutkan, pembentukan Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu rumusan penting yang disusun PPKI selain menentukan tentang pokok-pokok pembentukan Komite Nasional dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Dituliskan bahwa tujuan Partai Nasional Indonesia adalah negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Usaha untuk mencapai tujuan itu adalah pertama, memperkuat persatuan bangsa dan negara, kedua, memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti kepada tanah air, dan ketiga, mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas gotong royong dan sebagainya. Setelah menetapkan pokok-pokok mengenai Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat, PPKI menganggap telah menyelesaikan tugasnya dan membubarkan diri. Namun buku ini sama sekali tidak menyatakan bahwa PPKI telah mengesahkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal negara. Buku ini mencatatkan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditunda dan segala aktivitas harus dicurahkan ke dalam Komite Nasional Pusat. Bahkan hingga akhirnya upaya pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal negara tidak jadi dilaksanakan sama sekali hingga terbitnya maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Bukanlah tanpa alasan mengapa Soekarno lebih setuju dengan adanya partai tunggal di tanah air. Selama 3,5 tahun di bawah kekuasaan Jepang, Soekarno menyaksikan sendiri betapa kuatnya Jepang sebagai negeri yang bersatu dengan menggunakan sistem partai tunggal. Hal ini semakin menambah tebal keyakinannya bahwa sistem partai tunggal mesti diterapkan di Indonesia agar dapat menjadi negeri yang tangguh. Meski di sisi lain, Soekarno tidak melihat bahwa partai tunggal yang dikehendakinya bisa jatuh ke dalam kubangan totalitarisme. Pola partai tunggal adalah ciri khas negara-negara fasis dan komunis totaliter. Soekarno hanya melihat partai tunggal sebagai instrumen terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang tercerai-berai karena sekat-sekat partai hanya akan membuat ricuh proses persatuan itu. Ia juga melihat partai tunggal sebagai sistem yang paling cocok dengan adat dan tradisi Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng untuk channel ini.